Puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama walaupun secara online dalam ibadah SMK Immanuel. Kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Mazmur pasal 22 ayat 28 sampai 29. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, kita menghormati jasa para pahlawan. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Kita bangga memiliki bangsa negara Indonesia. Kita ingin Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia. Mari ambil waktu kita untuk kita menyembah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama-Nya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
Kita bersyukur kepada Dia, kita mau masuk hadiratnya. Kita katakan Engkau baik. Semua bisa katakan Engkau baik, Engkau baik. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yesus kita adalah Raja. Dia yang berkuasa atas kita. Berjalan dengan Dia, kita selalu bersama-sama dengan Dia. Kita percaya dan yakin bahwa Dia menuntun hidup kita. Kita katakan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan
Tuhan, dalam setiap langkah kita mau berdoa bersama bagi bangsa ini, bagi negeri ini dipulihkan atas masa pandemi seperti ini. Kita mau katakan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Kita mau bersatu dalam satu tubuh, kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kita mau mengucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita bersyukur setiap rencana. Syukur untuk setiap rencanamu, rancanganmu ya Tuhan, mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kita mengucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagimu Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya padamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semuanya, siswa-siswi SMK Immanuel semua. Kita bersyukur kalau kita bisa kembali datang dan beribadah bersama. Hari ini kita bersyukur kalau di dalam ibadah kita akan menyambut sebuah momen penting bagi bangsa ini, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu, dan mampukan kami bukan hanya mendengarkannya, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siswa-siswi semua, besok kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bersama bahwa perjuangan bangsa ini untuk menghadapi, melawan, mengalahkan penjajah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Semua itu didapat di dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penderitaan yang mesti dialami oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Rakyat Indonesia bukan hanya dirampas hasil buminya, tetapi juga mengalami penderitaan yang begitu sulit, begitu menyakitkan. Inilah yang akhirnya membuat rakyat Indonesia bersatu, berjuang bersama untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaan bangsa ini. Kalau kita ngomongin tentang kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa ini, maka tentu kita tidak bisa melupakan jasa para pahlawan kita. Pahlawan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Siapa saja pahlawan-pahlawan bangsa kita ini? Tentu kalau kita ngomongin pahlawan ada sangat banyak. Pahlawan kita di bangsa ini bukan hanya Bung Karno dan Bung Hatta yang mengucapkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi masih banyak pahlawan yang lainnya yang berjuang di bagiannya, bidangnya masing-masing. Misalnya, kalau kita melihat para pahlawan yang berperang di garis depan melawan, mengusir penjajah, ada banyak sekali contohnya. Misalnya, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, Jenderal Ahmad Nasution, Cut Nyak-din, dan yang lain sebagainya. Mereka mengorbankan nyawanya di garis depan untuk mendapatkan, mengalahkan penjajah dan mendapatkan kemerdekaan. Tapi ada juga yang ada di bidang lain, memberikan gagasannya untuk bangsa. Misalnya Muhammad Yamin, Tan Malaka, dan masih banyak yang lainnya. Ada lagi yang berjuang di bidangnya masing-masing. Misalnya yang berjuang di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara kita tahu semua. Atau R.A. Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita di masa itu. Mereka berjuang masing-masing di dalam bagian kapasitasnya masing-masing. Berjuang demi kepentingan bangsa ini. Bapak Ibu siswa-siswi semua, kemerdekaan bangsa ini didapat dalam jangka waktu yang tidak singkat. Tidak didapat juga dengan sesuatu yang mudah. Ada begitu banyak rakyat Indonesia, para pahlawan kita yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Bahkan ada begitu banyak yang mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa ini. Mungkin kita mengenal beberapa pahlawan yang disebut tadi. Tapi saya juga setuju kalau misalnya rakyat Indonesia yang berperang pada masa itu, yang mengorbankan nyawanya, juga layak disebut sebagai pahlawan bangsa. Tanpa perjuangan mereka, kemerdekaan mungkin tidak bisa kita rasakan. Berkat perjuangan para pahlawan, kita pun bisa merasakan, bisa menikmati kemerdekaan saat ini. Kita tidak lagi mengalami sulitnya hidup di dalam penjajahan, penderitaan seperti yang dialami oleh mereka pada masa itu. Kita bisa hidup di bangsa ini dengan keadaan tenang, aman, dan damai. Bapak Ibu siswa-siswi, itulah yang dilakukan para pahlawan demi bangsanya. Tapi ini juga bukan berarti bahwa kita yang sudah hidupnya nyaman saat ini, yang gak perlu berperang lagi, bukan berarti kita gak perlu melakukan apa-apa lagi buat bangsa ini. Justru ketika kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita mestinya diingatkan juga bahwa kita yang hidup di dalam masa kini pun, kita harus berjuang untuk menunjukkan kecintaan kita, untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Sekalipun mungkin saat ini kita masih sangat muda, kita masih di sekolah, tapi kita pun punya bagian untuk memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Inilah yang akan kita renungkan di dalam ibadah kita
pagi ini. Bagaimana kita memiliki perjuangan tertentu untuk menjadikan bangsa lebih baik. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7 berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Melalui ayat ini kita akan belajar bersama dua hal penting di dalam perjuangan kita ketika kita ada di bangsa ini. Yang pertama, Bapak Ibu, siswa-siswi semuanya, di dalam perjuangan membangun bangsa, kita perlu punya kesadaran penting, yaitu bahwa kita ini adalah utusan Tuhan bagi bangsa ini. Kesadaran bahwa kita adalah utusan Tuhan bagi bangsa ini. Bapak Ibu, siswa-siswi semua, di dalam bagian yang kita baca tadi, bangsa Israel pada saat itu sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka akan ada di bangsa Babel itu, dikatakan Alkitab akan ada selama 70 tahun. Tetapi di dalam masa pembuangan di Babel itu, firman Tuhan di dalam bagian yang sudah kita baca tadi mengingatkan sebuah pesan penting, bahwa mereka mesti punya kesadaran bahwa mereka juga adalah bagian dari Babel. Kenapa mereka harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari Babel? Kalau kita melihat di ayat 7 tadi, pasal 29 ayat 7, di situ ada kalimat kemana kamu aku buang. Di sini bukan berarti Tuhan itu membiarkan umat pilihannya, umat kesayangan yang nggak mau peduli lagi, bukan seperti itu. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris misalnya, di situ kita akan lebih mudah memahaminya. Jadi kata kemana kamu aku buang di sini seringkali dan lebih tepat diterjemahkan dengan terjemahan kemana kamu aku utus. Kemana kamu aku utus. Jadi mereka harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari Babel karena mereka adalah utusan Tuhan ketika mereka ada di Babel itu. Pemahaman seperti ini jugalah yang mestinya kita miliki di dalam hidup kita ketika kita ada ditempatkan Tuhan di Indonesia. Tuhan itu bukan secara asal ya menempatkan kita, yaudah kamu ditempatkan di Indonesia, udah gak ada tempat lain. Tidak seperti itu. Tuhan itu tidak secara asal menempatkan kita di Indonesia, tapi Tuhan itu secara sengaja, secara khusus menempatkan kita di bangsa ini sebagai utusannya bagi bangsa ini. Ini kesadaran penting yang mestinya kita miliki, kita tanamkan di dalam diri kita baik-baik. Aku adalah utusan Tuhan bagi bangsa ini. Ketika kita melalui ayat ini diingatkan sebuah hal penting bahwa kita adalah utusan Tuhan bagi bangsa ini, kita juga diingatkan hal yang kedua, yaitu bahwa sebagai utusan ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab penting yang Tuhan berikan kepada kita sebagai utusannya. Misalnya seperti ini. Dari SMK Immanuel dipilih dan ditentukan beberapa siswa untuk diutus mengikuti lomba secara nasional. Nah, ini contoh beberapa foto kakak kelas kalian yang pernah mengikuti menjadi utusan Immanuel mengikuti lomba-lomba yang ada. Nah, tentu siswa-siswi yang diutus dari SMK Immanuel ini punya tugas, punya tanggung jawab. Bukan hanya pergi ke tempat lomba, di kotanya tidak ngapa-ngapain, di rumah nggak ngapa-ngapain, kemudian sampai ke tempat lomba nggak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Tapi dia punya tugas, dia punya tanggung jawab. Ketika sebelum dia pergi, dia harus bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ketika dia mengikuti perlombaan sebagai utusan, dia harus berjuang untuk menjadi kebanggaan bagi SMK Immanuel yang mengutusnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengutus kita di bangsa ini, ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab penting yang kita punya, yang Tuhan berikan bagi kita. Yeremia 29 ayat 7 mengajarkan juga hal ini. Nah, ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan, di dalam tempat pengutusan Tuhan bagi mereka,
Mereka itu hidup di dalam situasi yang tidak mudah. Bangsa Babel waktu itu bukanlah bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Mereka hidup di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam penindasan. Tetapi sekalipun mereka hidup di dalam masa-masa sulit itu, Tuhan mengingatkan bahwa kalian, bangsa Israel, juga harus mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana mereka diutus oleh Tuhan. Nah, kata usahakan di sini menunjukkan adanya sebuah aksi, sebuah tindakan nyata yang mesti dilakukan. Sekalipun bangsa Israel waktu itu hidup di dalam berbagai kesulitan, sekalipun mereka hidup di dalam kesulitan, mereka harus melakukan sesuatu buat bangsa Babel. Sikap seperti inilah yang juga mestinya kita miliki di dalam hidup kita. Sebagai utusan Tuhan bagi bangsa ini, kita pun perlu melakukan sebuah aksi, sebuah tindakan yang nyata sebagai bentuk rasa cinta kita, perjuangan kita untuk bangsa ini. Tentunya perjuangan kita tidak lagi seperti perjuangan para pahlawan yang ada. Para pahlawan berjuang, menyerahkan, mengorbankan nyawanya demi mendapatkan kemerdekaan. Kita tidak lagi berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi kita berjuang bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini. Bagaimana kita menjadikan bangsa ini lebih baik. Bagaimana kita menjaga bangsa ini dari kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah bangsa. Dari kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengubah ideologi bangsa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mempertahankan bangsa ini dari kelompok-kelompok yang berusaha mengambil kepentingan bagi kelompok mereka maupun bagi setiap pribadi. Tentu ini juga bukanlah sebuah perjuangan yang mudah. Presiden pertama kita, Bung Karno, pernah berkata seperti ini. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena engkau melawan bangsamu sendiri. Perjuangan kita tidak kalah sulitnya, bahkan dikatakan lebih sulit karena kita melawan bangsa kita sendiri. Kelompok-kelompok di bangsa ini yang berusaha merebut, memecah belah bangsa ini. Tapi kita harus tetap berjuang bagaimana kita setidaknya mempertahankan bangsa ini. Dan kalau bisa, kita berjuang untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Yeremia 29 ayat 7 mengingatkan kita bahwa kita itu nggak boleh hanya diam. Ketika kita ada di bangsa ini, kita nggak boleh hanya diam, kita nggak boleh hanya jadi penonton, kita nggak boleh hanya menikmati dan tidak melakukan apapun. Membiarkan sebagian orang lain saja yang mengusahakan kesejahteraan bangsa, yang melakukan segala sesuatu dan kita hanya diam saja. Sebagai seorang utusan, harus ada sebuah aksi, ada sebuah tindakan yang mesti kita lakukan demi melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Sekarang kita mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa aku lakukan? Aku ini masih sangat muda, aku belum punya pengalaman, belum punya banyak pengetahuan. Aku tidak sepintar teman-temanku yang berhasil mengikuti lomba, memenangkan medali, mengharumkan nama sekolah. Aku tidak punya talenta-talenta yang hebat seperti Gracia Poli, Apriani Rahayu yang baru saja memenangkan medali emas Olimpiade. Aku tidak seperti si ini, aku tidak seperti si itu. Ketika kita ngomongin tentang melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah tindakan, seringkali kita tuh langsung memikirkan tentang hal-hal besar, hal-hal hebat yang mesti kita lakukan. Baru disebut perjuangan. Kalau memang kita punya kapasitas, kalau memang kita punya kemampuan, lakukan, kembangkan, tunjukkan itu. Tapi tidak melulu mengenai hal itu. Ketika kita ngomongin melakukan hal-hal yang kecil sekalipun, ini juga adalah bentuk perjuangan kita untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan, misalnya, kita tahu sekarang di Indonesia banjir itu seringkali terjadi di mana-mana. Tapi kita masih bisa melihat, ada masih banyak yang buang sampah sembarangan, ada banyak kelompok-kelompok yang mengeksploitasi alam. Apa yang bisa kita lakukan? Hal sederhana.
kita nggak usah buang sampah sembarangan. Itu kan bentuk juga perjuangan menjaga bangsa ini, supaya semuanya bisa menikmati keadaan tanpa banjir lagi. Hal yang kelihatannya sederhana, sepele, tapi bukankah ini punya dampak yang begitu besar bagi kehidupan bangsa? Tidak menyuap atau menyogok, misalnya ketika pembuatan SIM. Aduh, kalau ikut tes itu lama sekali. Akhirnya memilih apa? Pakai calo, nyogok, menyuap, bayar lebih mahal tapi hasilnya cepat. Nah, itu kan salah satu bentuk mendukung praktek-praktek korupsi yang masih mengakar kuat di bangsa ini. Kalau kita berbuat seperti itu, bagaimana bangsa ini bisa semakin baik? Tugas kita, bagian kita adalah tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau hal-hal lainnya, misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan lintas agama, berkumpul, berdialog dengan yang beragama lain. Itu kan mematahkan tembok pemisah yang seringkali dijadikan alat untuk menghancurkan bangsa, merusak kesatuan keutuhan bangsa. Hal-hal sederhana lain, tidak menyebar berita-berita hoax di media sosial. Atau tidak ikut-ikutan malah menjelek-jelekan bangsa ini. Beberapa waktu ini ada sebuah video yang viral di TikTok ya, Welcome to Indonesia. Di situ banyak sekali yang menjelek-jelekan bangsa. Apakah nggak boleh mengkritik, kasih masukan? Ya boleh saja, tidak masalah. Tapi jangan lupa, kalau kita juga punya tanggung jawab. Kalau kita bikin video seperti itu, tapi kita juga mengambil bagian di dalam hal-hal yang tidak baik itu, buat apa? Ada yang mengatakan bahwa satu tindakan lebih berarti daripada 1000 kata-kata. Lebih baik kita melakukan sesuatu daripada hanya mengkritik sana-sini. Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Hal yang sederhana, hal yang simpel, yang berkali-kali diingatkan oleh pemerintah kita. 5M, memakai masker dan yang lainnya. Ini kan sesuatu yang kelihatannya simpel, sesuatu yang kelihatannya sederhana. Tapi kan ini bentuk perjuangan kita terhadap bangsa ini. Bangsa yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dan masih ada begitu banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang kelihatannya kecil, hal-hal yang kelihatannya sepele. Tapi kalau kita melakukannya, punya tujuan yang baik. Ini kan adalah juga bentuk perjuangan kita supaya menjadikan bangsa ini lebih baik. Mantan Presiden Amerika John F. Kennedy pernah berkata seperti ini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Jangan hanya menunggu apa yang negara ini bisa berikan buat kita. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar dari negara ini. Kemerdekaan, kedamaian yang kita bisa nikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Sekarang harusnya kita memikirkan, apa hal yang bisa aku lakukan? Sumbangsi apa yang bisa aku berikan buat bangsaku, buat negaraku? Apa yang bisa aku tunjukkan, lakukan supaya bisa menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik? Perjuangan membangun bangsa membutuhkan aksi nyata, bukan hanya kata-kata. Perjuangan membangun bangsa membutuhkan aksi nyata, bukan hanya kata-kata. Hari ini ketika kita menyambut momen kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76, ketika kita mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan demi kemerdekaan bangsa ini, biarlah kita juga mengingat bahwa ketika kita ada di bangsa ini, Tuhan secara sengaja mengutus kita, dan Tuhan mau kita juga berjuang bagi bangsa ini, melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Saya akan menutup dengan beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bung Karno. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini bukan hanya keyakinan Bung Karno, tapi ini juga menjadi keyakinan saya. Saya yakin ini juga menjadi keyakinan Bapak Ibu Guru SMK Immanuel
yang ada yang mengajar kita bahwa anak muda itu punya peran sangat besar bagi bangsa ini. Harapan masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda, termasuk kita di dalamnya, siswa-siswi SMK Immanuel. Bapak Ibu guru sudah mengajarkan apa yang menjadi bagiannya masing-masing, berjuang di bidang pendidikan. Sekarang tinggal kita, tinggal kalian. Setiap kita berbeda. Kalian punya pengetahuan, keterampilan, sesuatu yang berbeda satu sama lain. Tapi biarlah selama masih ada di sekolah, pengetahuan diisi banyak. Karakter kalian terus diubahkan. Sehingga kehadiran kalian nantinya bisa berdampak. Tapi mulai saat ini, kita juga bisa melakukan hal-hal kecil yang sudah saya contohkan tadi. Dan hal-hal lain yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk perjuangan kita terhadap bangsa ini, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Kami tahu ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan, karena Engkau secara khusus menempatkan kami di bangsa ini. Engkau mengutus kami bagi bangsa ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, siswa-siswi SMK Immanuel, supaya sejak usia muda kami boleh memiliki kecintaan bagi bangsa ini. Dan biarlah kecintaan yang kami miliki menolong kami untuk boleh berjuang, untuk boleh melakukan sesuatu yang baik, yang positif, tidak ikut-ikutan hal-hal yang negatif, sehingga melalui kehadiran kami semua ada dampak baik yang bisa kami berikan. Dan kami rindu semua itu boleh menjadikan bangsa ini semakin baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Nyatakanlah belas kasih-Mu dan pulihkanlah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat atas hidup dan bangsa, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bertemakan aku dan pahlawanku. Biarlah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan dalam kehidupan kita, yang menuntun, yang menjaga kita, dan kita bersama-sama berjuang dengan Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita dengan pujian besar anugerah-Mu. Semakin hari mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama hari ini. Dan kami senantiasa berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, nyatakanlah belas kasih anugerah-Mu. Tuhan, berkati, pulihkan bangsa kami ini. Berkati setiap pemimpin, berkati setiap jajaran pemerintahan, berkati setiap kami, rakyat Indonesia, supaya kami bisa melakukan sesuatu, supaya bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami memohon berkat-Mu di dalam segala aktivitas kami,
bahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.